Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, sebanyak 158 pejabat eselon 3 dan eselon 4 dan lurah lingkup Pemkab Manggarai, Nusa Tenggara Timur dilantik oleh Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut SH yang berlangsung di Aula MCC Ruteng Kamis 28 April 2022. Dalam sambutannya, Wabub Heri Ngabut mengatakan bahwa pelantikan harus dimaknai sebagai suatu penugasan dan kepercayaan. Dalam manajemen sumber daya aparatur, mutasi dan rotasi lanjutnya merupakan hal yang biasa. Untuk itu kepada seluruh pejabat yang dilantik, mantan Kepala Kesbang Polda Kabupaten Manggarai ini meminta untuk segera bekerja dengan semangat dan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing. Wabub Heri juga menghimbau kepada seluruh pejabat yang dilantik agar tunjukkan kehebatan dan kecerdasan dalam bentuk prestasi dan inovasi. Menjadi terutama di antara yang sama adalah hal yang luar biasa, sehingga ketika menerima tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan harus dijalankan dengan baik. Bekerja bukan saja mengandalkan pikiran tetapi juga hati, karena hati merupakan pusat kekuatan. Untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, Wabub Heri menyentil manajemen layang-layang yang mengharuskan adanya keseimbangan di semua lini agar layang-layang dapat dinaikkan dan berakrobatik dengan sempurna di angkasa raya. Di akhir sambutannya, Wabub Heri Ngabut memberikan beberapa catatan kepada seluruh pejabat yang dilantik. Di antaranya, yang pertama, pelajari semua aturan, segera melaksanakan konsolidasi terhadap pegawai yang ada di lingkungan kerja masing-masing. Ciptakan suasana kerja yang kondusif dan pupuk kerjasama yang baik bagi pejabat pengawas yang terdampak penyetaran jabatan. Setelah ini melalui bagian organisasi kesekretariatan daerah akan diusulkan ke dalam jabatan fungsional sesuai petunjuk Mendagri. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Manggarai Jahang Fansi Aldus, para kepala OPD, asisten, serta staf ahli lingkup Pemkab Manggarai. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administratif dan pejabat pengawas hari ini harus dimaknai sebagai suatu penugasan dan kepercayaan. Hari ini saudara-saudari harus berbangga hati karena sudah menjadi yang terutama di antara yang sama. Pancaran kebahagiaan dan senyum sumringah sebagai tanda syukur pada Sang Kali adalah cara yang bijak untuk mengatakan bahwa tugas dan kepercayaan yang sudah diletakkan di pundak saudara-saudara harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Penugasan ini harus diterima dengan sukacita, karena bekerja harus dimulai dari hati yang damai, ikhlas dan tulus. Tidak boleh ada beban, meskipun kita tahu bahwa antara harapan dan kenyataan boleh jadi sidang seringkali tidak berjalan seiring. Kematangan kita ditakar ketika bisa melewati semua tantangan, lalu menjadikannya sebagai peluang. Anda dilatih untuk bekerja dengan hati, karena hati merupakan pusat kekuatan manusia. Bekerja tidak hanya mengandalkan pikiran, tapi juga mengandalkan hati. Anda berwibawa kalau Anda bekerja dengan hati. Kepintaran dan kecerdasan tidak cukup membuat kita sukses. Menurut saya, kewibawaan adalah pertautan antara pikiran dan hati manusia kita. Ketika pikiran sejalan dengan kebeningan hati, maka setiap pekerjaan yang kita laksanakan dan dimanapun kita bertugas akan memancarkan kebahagiaan dan kedamaian, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk siapapun, terutama bagi rakyat yang kita layani.
Percayalah, ketika Anda semua melaksanakan tugas dengan hati yang tulus, pasti akan bermuara pada kebaikan. Saya minta kepada seluruh pejabat yang dilantik hari ini untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pelajari semua aturan, baca aturan. Seringkali kita tabrak kiri kanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan urusan sosial kemasyarakatan karena kita tidak mengerti itu. Tidak mengerti karena tidak baca. Kalau tidak temukan aturan, tanya pada teman-teman yang memahami soal itu. Baca aturan. 2, segera melaksanakan konsolidasi terhadap pegawai yang ada di lingkungan kerja masing-masing, secara khusus untuk perlurahan ini. Yang ketiga, ciptakanlah suasana kerja yang kondusif dan pupuk kerjasama yang baik di lingkungan itu. Yang terakhir, bagi pejabat pengawas yang terdampak penyitaran jabatan, setelah ini melalui bagian organisasi sekretariat daerah akan diusulkan ke dalam jabatan fungsional sesuai petunjuk dari Menteri Dalam Negeri. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.